Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait psikologi eksistensial milik Rollo May. Kita akan membahas biografinya terlebih dahulu ya. Rollo May lahir pada tahun 1909 di Ada, Ohio. Ia belajar psikoanalisis di White Institute bersama Harry Stack Sullivan dan Erich Fromm. Di tahun 1949, ia mendapatkan gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Columbia University di usianya yang ke-40 tahun. Rollo May meninggal pada Oktober 1994. Lanjut ke pengertian eksistensi. Konsep eksistensi dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk memunculkan atau proses untuk menjadi. Manusia mendapatkan kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Manusia akan mencari tahu arti kehidupan mereka, seperti siapa saya, serta apakah hidup saya layak untuk dijalani. Materi berikutnya yaitu terkait konsep dasar. Terdapat dua konsep dasar yaitu being in the world dan juga non-being. Being in the world atau berada di dunia, yaitu manusia hadir dan menampakkan diri, mengalami dirinya sebagai subjek yang sadar, aktif, dan berproses. Kemudian yang kedua ada non-being, yaitu adalah ukuran bagi ketiadaan manusia. Contohnya ketakutan akan kematian. Lantas, bagaimana kriteria orang yang sehat menurut Rollo May? Hal itu dapat dilihat dari keseimbangan unsur-unsur Midwelt, Umwelt, Eigenwelt, dan Uberwelt. Midwelt adalah hubungan manusia dengan orang lain, Eigenwelt adalah hubungan manusia dengan diri sendiri, Umwelt hubungan manusia dengan alam, serta Uberwelt hubungan manusia dengan dimensi spiritual, agama, dan keyakinan. Konsep lain yang dibahas dalam teori Rollo May adalah kecemasan. Kecemasan adalah perilaku manusia yang dilandaskan dari rasa takut. Kecemasan terbagi menjadi dua, yaitu kecemasan normal dan kecemasan neurotik. Kecemasan normal adalah kecemasan umum yang dialami selama periode pertumbuhan karena nilai-nilai seseorang terancam. Sedangkan kecemasan neurotik adalah reaksi yang tidak wajar atau semestinya terhadap ancaman dengan cara merusak atau merugikan diri sendiri. Konsep lain berikutnya adalah rasa bersalah. Rasa bersalah muncul saat manusia menyangkal potensinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, dan lupa akan ketergantungan dengan alam. Berikutnya ada intensionalitas. Intensionalitas adalah kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan tentang masa depan. Nah, ada konsep menarik nih terkait cinta dan peduli. Cinta adalah perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain, serta peduli adalah proses aktif kebalikan dari apatis, kondisi ketika sesuatu benar-benar berarti. Dalam konsep ini, jenis cinta dibagi menjadi 4. Yang pertama ada seks, yaitu fungsi biologis yang dipuaskan melalui hubungan seksual. Yang kedua ada eros, hasrat psikologis untuk menghasilkan keturunan dengan orang yang dicintai. Dan yang ketiga ada filia, yaitu hubungan pertemanan yang intim tetapi non-seksual. Dan yang terakhir ada agape, penghargaan terhadap orang lain, altruis, dan tidak mengharap pamrih. Selanjutnya, kita akan membahas implikasi teori si eksistensial terhadap bimbingan dan konseling. Yang pertama ada kesadaran diri, yaitu membantu individu untuk mencapai kesadaran diri untuk hidup secara penuh sebagai manusia. Yang kedua ada kebebasan dan tanggung jawab, ketika bebas memilih alternatif tindakan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga ada keterpusatan dari kebutuhan akan orang lain, yaitu kebutuhan untuk menjadi orang yang berarti dalam dunia orang lain. Dan yang keempat ada pencairan makna, yaitu membantu individu untuk mencari tentang identitas diri dan makna hidup. Berikutnya yaitu kecemasan sebagai syarat. Kecemasan sebagai tenaga motivasional untuk pertumbuhan, membantu individu mentolerir ketidaktentuan keadaan. Berikutnya ada kesadaran atas kematian atau non-being.
Kematian pasti terjadi, maka hidup harus penuh makna dan arti karena waktu yang terbatas. Dan yang terakhir ada aktualisasi, yaitu perjuangan untuk menjadi being manusia yang dapat mengembangkan potensi-potensinya. Sekian penjabaran teori Rollo May dari saya. Terima kasih sudah menonton.